Hello everyone, pada video kali ini saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris kelas 7 bab 4 yang berjudul This is my world, ini adalah duniaku. Pada bab ini, we will learn, kita akan mempelajari to state things, untuk menyatakan benda-benda, animals, hewan-hewan, and public places, dan tempat publik around us, di sekeliling kita. Oke, sekarang kita akan mengecek noun atau kata benda yang ada di dalam kelas. Sebelum kita sebutin satu persatu nama-nama benda yang ada di dalam kelas, saya mau kasih tahu dulu nih ke kalian tentang perbedaan e dan en. Apa sih e dan en ini? E dan en adalah kata yang digunakan di depan kata benda atau noun yang jumlahnya satu dan yang bisa dihitung dan tidak spesifik. Nah, jadi kalau e ini digunakan ketika kata bendanya berbunyi awalan huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada B, C, D, G, J, K, L, M, dan lain-lain. Contohnya a teacher. A teacher, seorang guru. Gurunya ada satu, jadinya a teacher. Karena teacher ini berawalan huruf konsonan, yaitu huruf T, maka kita pakainya e, menjadi a teacher. Lalu a cat, seekor kucing. A book, sebuah buku. Dan a university. Nah, coba kita perhatikan, walaupun university ini berawalan huruf vokal yaitu huruf U, namun university ini cara bacanya adalah university bukan university. Maka karena depannya huruf Y jadinya university, kita harus pakai e. Jadi a university. Nah, kalau en digunakan ketika kata bendanya berbunyi awalan huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Jadi bunyinya harus A, I, U, E, O. Contohnya apple. Kalau ada satu apple, maka kita menyebutnya an apple. Bukan a apple, tapi an apple. Lalu contoh yang lainnya yaitu an umbrella. Umbrella, bunyi awalan hurufnya itu adalah huruf vokal. Jadinya kita pakai an umbrella, bukan a umbrella. Lalu yang selanjutnya adalah an hour. Nah, walaupun hour ini tulisannya hour, tapi kita bacanya hour. Karena dibacanya hour, jadinya pakainya an. An hour, bukan a hour. Oke, nah sekarang kita akan mulai menamai benda-benda yang ada di dalam kelas menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama ada a desk, artinya sebuah meja. Loh, bukannya meja itu table bahasa Inggrisnya? Iya, desk sama table artinya sama-sama meja, tapi bisa dibilang table itu kata yang memiliki arti lebih umum. Kalian bisa menyebut segala jenis meja sebagai table, tapi kalian nggak bisa menyebut semua meja sebagai desk. Karena desk ini bermakna meja yang digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti ngerjain kerjaan kantor atau belajar. Jadi kalau kalian misalnya disuruh ambil kunci di atas meja di suatu ruangan, dan di ruangan itu ternyata ada 3 meja, ada meja makan, meja belajar, dan meja telepon, kalian mungkin akan mencari kunci tersebut ke ketiga meja tersebut. Tapi kalau kalian disuruh ambil kunci di atas desk, kalian akan langsung menuju ke meja belajar. Jadi sebuah benda yang digunakan untuk belajar ini adalah a desk. Lalu sebuah benda yang digunakan untuk duduk ini adalah a chair. Lalu kemudian sebuah benda kotak besar yang menyimpan suatu benda ini adalah a cupboard. Lalu sebuah benda bulat yang ada peta dunianya ini adalah a globe. Kemudian sebuah benda yang memiliki jarum dan angka ini adalah a clock.
Lalu sebuah benda yang digunakan guru untuk menjelaskan suatu pelajaran adalah a board. Lalu sebuah benda yang dipajang dan bergambar ini adalah a picture. Kemudian sebuah benda yang ada di depan ruangan untuk memasuki sebuah ruangan ini adalah a door. Lalu sebuah benda pendingin ruangan ini adalah an air conditioner. Dan sebuah benda yang ada di dinding dan fungsinya untuk melihat keluar ruangan ini adalah a window. Nah, sekarang kita akan memeriksa apa saja yang ada di dalam tas. What's in my backpack? Apa yang ada di dalam tasku? Yang pertama, aku punya 2 pensil. 2 pencils. Karena pensilnya lebih dari 1, maka kita tambahin bunyi S di belakang kata pensil. Jadi kalau ada 1 pensil, kita sebutnya a pencil. Tapi kalau ada 2 atau 3 atau 4 dan lebih dari itu, kita nyebutnya 2 pencils, 3 pencils, dan seterusnya. Lalu aku punya 1 penggaris, a ruler. Dan ada sebuah lem, a glue, sebuah penghapus, a rubber, beberapa buku, some books, sebuah botol, a bottle, sebuah kotak makan, a lunch box, sebuah rautan, a sharpener, dan sebuah gunting, a pair of scissors. Jadi benda yang berwarna hijau untuk memotong ini, kalau dalam bahasa Inggris artinya sepasang, a pair, benda yang digunakan untuk memotong. Karena ada 1 pasang, maka menyebutnya a pair of dari scissors. Karena gunting memiliki benda buat memotongnya ada 2, maka jadinya scissors, bukan scissor. Pokoknya dalam bahasa Inggris, sebuah gunting bahasa Inggrisnya a pair of scissors. Kalau 2 buah gunting, maka 2 pairs of scissors. Kalau 3 gunting, 3 pairs of scissors. Perhatikan berikut ini ya. Have versus has. Have digunakan apabila subjeknya I, saya. Contohnya, I have a pen. Lalu you, kamu. You have 2 books. Lalu they, mereka. They have a teacher. Lalu we, kami atau kita. We have a ruler. Dan subjek yang jumlahnya lebih dari 1. Misalnya, Riri and I, Riri dan saya have a pen, punya sebuah pulpen. Nah, di sini subjeknya ada 2, yaitu Riri dan I. Maka kita pakainya have. Lalu contoh lainnya lagi, people. People artinya orang-orang. Contohnya, people have nose. Orang-orang mempunyai hidung. Ingat ya, people berarti orangnya lebih dari 1. Kalau cuma 1, bahasa Inggrisnya person, artinya seseorang. Contoh lainnya lagi, boys. Contoh katanya, boys have soccer shoes. Para anak laki-laki mempunyai sepatu bola. Kalau boy artinya cuma ada 1 anak laki-laki. Tapi kalau boys berarti ada lebih dari 1 anak laki-laki. Makanya karena kita pakainya boys, kita memakai have. Oke, sekarang has. Has digunakan apabila subjeknya he, she, it, dan hanya ada 1 jumlah subjek. Jadi yang he contohnya, he has a car. Lalu she has 2 bags. It has 3 legs. Lalu yang contoh cuma ada 1 subjek, misalnya nama Lina. Lina has a car. Lina mempunyai sebuah mobil. Teacher has 2 bags. Guru
memiliki 2 buah tas. Lalu contoh lainnya lagi, misalnya Mr. Danny has 2 legs. Pak Dani punya 2 kaki. Jadi, Lina, teacher, dan Mr. Dani ini dia cuma satu ya subjeknya dalam kalimat. Jadi, Lina has a car, teacher has 2 bags, Mr. Dani has 2 legs. Atau bisa juga boy has a cat, karena boy di sini jumlahnya hanya 1. Kalau misalnya lebih dari 1, maka boys have a cat. Plural noun, kata benda jamak, kata benda yang jumlahnya lebih dari 1. Kalau suatu benda itu jumlahnya lebih dari 1, maka biasanya kita tambahkan bunyi S di belakangnya. Contohnya seperti tadi, kalau ada 1 anak laki-laki, maka bahasa Inggrisnya boy. Tapi kalau ada 2 atau lebih, maka menjadi boys. Kalau cuma ada 1 pensil, maka bahasa Inggrisnya pencil. Tapi kalau ada 2 atau lebih dari 1 pensil, maka jadinya pencils. Tapi nggak semua kata benda jamak yang lebih dari 1 itu tinggal kita tambahin S aja di belakangnya ya. Contohnya seperti kata seseorang dan orang-orang. Kalau hanya ada 1 orang, maka bahasa Inggrisnya person. Tapi kalau ada lebih dari 1 orang, maka bahasa Inggrisnya menjadi people. Nah, sekarang kita akan bahas do dan does. Do not have dan does not have artinya sama ya, yaitu tidak punya. Do not dipakai untuk subjek I, you, they, we, dan subjek yang lebih dari 1. Sedangkan does not, yang disingkat menjadi doesn't, digunakan untuk yang subjeknya she, he, it, dan subjek yang jumlahnya cuma 1. Nah, karena Reina itu subjeknya cuma 1, maka kita pakai does not have. Ketika kita pakai does, maka kata has-nya berubah menjadi have. Jadinya Reina does not have. Nah, di sini ceritanya ada Udin dan ayahnya yang sedang jalan-jalan. Nah, selama perjalanan, Udin bertanya kepada ayahnya tentang nama gedung-gedung yang mereka lihat. Di sepanjang jalan itu berdiri gedung-gedung, yaitu ada bank, ada kantor pajak, ada rumah sakit, ada kantor pos, ada sekolah, dan ada kantor polisi. Nah, sekarang mari kita perhatikan percakapan Udin dan ayahnya. Pertama-tama, ayahnya berkata, "Do you see the building on the left?" Apakah kamu melihat bangunan di sebelah kiri? Udin menjawab, "Yes." "What is this building?" "Ya, gedung apa ini?" Lalu ayahnya menjawab, "This is a bank." Ini adalah bank. Kemudian Udin menjawab lagi, "I see. Saya mengerti. This building on the left is a bank." Bangunan yang ada di sebelah kiri ini adalah bank. Kemudian Udin bertanya lagi, "What about that building next to the bank?" Bagaimana dengan bangunan yang ada setelah bangunan bank ini? Lalu ayahnya menjawab, "That is a tax office." Itu adalah kantor pajak. Lalu Udin menjawab lagi, "I see. Saya mengerti. That building next to the bank is a tax office." Bangunan yang berada setelah bank itu adalah kantor pajak. Lalu ayahnya menjawab, "Right, benar. The bank and the tax office are next to each other." Bank dan kantor pajak bersebelahan satu sama lain.
Kemudian, Udin bertanya lagi, "And do you know that building on the right, across from the bank and the tax office? Do you know that building on the right?" Apakah kamu tahu bangunan di sebelah kanan, across berseberangan, from the bank dari bank, and tax office dan kantor pajak. Jadi di sini Udin bertanya tentang bangunan yang di sebelah kanan yang di seberang bank dan juga kantor pajak. Lalu ayahnya menjawab, "That building is a post office." Bangunan itu adalah kantor pos. Lalu Udin menjawab, "I know, saya tahu. That building on the right, bangunan yang ada di sebelah kanan itu adalah a post office, sebuah kantor pos." Lalu ayahnya berkata lagi, "Remember, ingat, the post office, kantor pos, is across, di seberang, from the bank and tax office, di seberang dari bank dan juga kantor pajak." Lalu kemudian Udin bertanya lagi, "And what about that building in front of us?" Dan bagaimana dengan bangunan yang ada di depan kita? "That is a hospital." Itu adalah sebuah rumah sakit. Kemudian Udin berkata, "Oh ya, that building is a hospital." Oh ya, bangunan itu adalah rumah sakit. Lalu ayahnya menjawab, "Right, benar. That building in front of us, bangunan yang ada di depan kita, is a hospital, adalah sebuah rumah sakit." Kemudian Udin bertanya lagi, "And that building next to the post office?" Dan bangunan setelah kantor pos itu? Lalu ayah menjawab, "That is a school." Itu adalah sebuah sekolah. Udin mengatakan, "I see, saya mengerti. So, jadi, the school, sekolah, is next to the post office, adalah setelah kantor pos, atau sebelahan dengan kantor pos." Ayah menjawab, "Yes, it is to the right of the post office." Itu berada di sebelah kanan dari kantor pos. Lalu Udin bertanya lagi, "And what about that building across from the school?" Dan bagaimana dengan bangunan yang berada di seberang sekolah, on the corner? On the corner ini biasanya artinya di sudut ya. Jadi bangunannya ini biasanya ada di sudut 90 derajat seperti letak rumah sakit, letak kantor pos, dan juga letak kantor pajak. Jadi biasanya corner ini ada di belokan. Jadi lokasi bangunannya ini ada di antara dua belokan. Oke, kita lanjut. Lalu ayahnya berkata, "That building is a police station." Bangunan itu adalah sebuah kantor polisi. Lalu Udin menjawab, "I see, saya mengerti. So, jadi, the police station, kantor polisi, is across from the school, berada di seberang sekolah." Lalu ayah menjawab, "Right, benar. It is on the corner, itu berada di sudut, across from the hospital too, berada di seberang rumah sakit juga." Semoga dari video ini kalian bisa dapat banyak vocabulary baru dan bisa paham dengan pelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya.